Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan-Mu kami rasakan hingga saat ini. Kami akan disapa oleh firman-Mu. Roh Kudus-Mu lah yang menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Amin. Renungan buat kita tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, nats ini merupakan bagian pengajaran dari Tuhan Yesus tentang hal kekhawatiran. Kekhawatiran ada dalam diri seseorang ketika penderitaan, tantangan yang dihadapi di dalam hidupnya, serta kesulitan-kesulitan yang ada di dalam hidupnya, dan membuat seseorang itu menjadi khawatir di dalam hidupnya. Sebagai orang Kristen, hendaknya kita mampu menghadapi dan mengatasi jika kekhawatiran datang di dalam hidup kita. Janganlah kiranya kekhawatiran itu menjadi menguasai hidup kita, sehingga melakukan yang jahat, menyimpang dari kehendak Allah. Dan janganlah kiranya kekhawatiran itu membuat kita meragukan kuasa, meragukan pertolongan Allah di dalam hidup kita, dan meminta mencari pertolongan dari dunia ini atau dari ilah-ilah yang ada di dunia ini. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dan hal inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara-saudara, di dalam hidup kita, manusia memiliki berbagai hal yang ia butuhkan. Dan manusia berusaha mencari, memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam hidupnya. Tetapi dalam mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya, hendaklah ia tidak melupakan Allah, tetapi mengutamakan, memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah artinya keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Kebenaran Allah artinya kehendak dan firman Allah. Itulah yang menjadi prioritas dan utama di dalam hidup kita. Sebagian orang untuk memenuhi berbagai
berbagai hal kebutuhan di dalam hidupnya, memakai segala cara, meskipun itu sudah bertentangan dengan firman Allah. Tertulis di dalam Matius 16 ayat 26 dikatakan, apakah gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? 1 Korintus 15 ayat 19 berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara-saudara, bukan berarti kita tidak boleh bekerja, tidak usah berusaha, tidak usah melakukan sesuatu di dalam hidup kita ini. Carilah, bekerjalah, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Dan Allah akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Allah akan menambahkan seturut dengan apa yang dikehendaki dan seturut dengan cara kerja Allah terhadap kita, umat ciptaannya. Saudara-saudara, biarlah hidup kita, hati kita dikuasai oleh Allah. Biarlah kerajaan Allah dan kebenaran Allah yang menjadi prioritas dan yang utama di dalam hidup kita, daripada semua keindahan dan semua kenikmatan yang ada di dunia ini. Firman kehendak Allah lah yang menjadi prioritas yang utama di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu mengajari kami agar Tuhanlah yang menjadi hal yang terutama di dalam hidup kami. Berkati kami di dalam segala pekerjaan kami, agar pekerjaan kami mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kami ini. Berikan kekuatan kepada kami untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam menghadapi apapun di dalam hidup kami, jauhkan kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup kami, sebab Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Berikan kesehatan kepada jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, agar tidak jatuh di dalam keputusasaan. Sembuhkanlah ya Tuhan sakit penyakit yang mereka alami. Engkaulah yang menyertai hidup kami saat ini dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami.